Ada sekitar 12 hadis lemah dan palsu. Waduh, palsu katanya. Yang pertama, hadis sumu tasihhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Sani Uye yang kami banggakan, kembali lagi dengan kami, channelnya orang yang suka ngopi atau ngolah pikiran. Ada salah satu dari sutat kaum sebelah yang mana dia mengatakan ada beberapa hadis yang palsu dan lemah. Di antara hadis palsu dan lemah tersebut katanya adalah hadis yang berbunyi sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Hadis tersebut menurut si ustadz atau si sutat ya, kalau saya si sutat ya, itu katanya merupakan hadis yang palsu ataupun hadis lemah dan semacamnya lah. Intinya gimana lah, kurang baik ya terhadap hadis itu prasangkanya. Sekarang mari kita bahas, apakah benar hadis sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat? Apakah benar hadis tersebut merupakan hadis palsu atau hadis maudhu atau hadis yang lemah, dhaif atau apalah? Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, ini punya saya di juz kedua, ini Darul Fikr, karya daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Di sini dijelaskan tepat di halaman 500. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu. Ini tepat di bab wa fawaidus siyam ya, wa fawaidus siyam katsiratun ini. Kemudian di sini membahas qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Mengomentari hadis ini dalam taklidnya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan, rawahu Ibnu Sunni wa Abu Nuaim fi Tibbi an Abi Hurairah wa huwa haditsun hasanun. Ternyata hadis sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat, di sini dijelaskan bahwa hadis tersebut merupakan hadis hasan, bukan hadis palsu atau juga bukan hadis dhaif teman-teman, tetapi merupakan hadis hasan. Bahkan kalau kita mau melihat di kitab-kitab yang lain, contohnya komentar daripada Imam Nuruddin Al-Haytami teman-teman, di dalam kitab beliau yang bernama ini ya, Majma'uz Zawaid wa Mambaul Fawaid, tepat di juz ketiga halaman 179, terbitan Maktabatul Qudsi. Di sana dijelaskan, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uzu taunamu wasumu tasihhu wasafiru tastaghnu, rawahu Tabarani fil Awsati warijaluhu thiqatun. Jadi ternyata hadis tersebut uzu taunamu wasumu tasihhu, dan berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Ini teman-teman, ini ternyata diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya beliau Al-Mu'jamul Awsatnya, dan komentar daripada Imam Nuruddin Al-Haythami menyatakan warijaluhu thiqatun. Jadi rijalnya atau rawi-rawinya itu thiqat, dalam artian bisa dipercaya teman-teman. Ini dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Mambaul Fawaid. Begitu juga komentar daripada Imam Abdul Azim yaitu Al-Munziri dalam kitab beliau yang bernama At-Targhib wa Tarhib. Sama persis dengan pernyataan Imam Nuruddin Al-Haythami, keterangan daripada Imam Al-Munziri, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uzu taunamu wasumu tasihhu wasafiru tastaghnu, rawahu Tabarani wa ruwatuhu thiqatun. Jadi para rawinya itu thiqat, para rawinya itu bisa dipercaya teman-teman. Jadi umat ini ya, umat ini utamanya yang sering menjadi umatnya media ya, umat YouTube, tolong ya perhatikan benar-benar
setiap kali ada ustadz yang berceramah atas nama para ulama, itu tolong ya, apalagi menjadi jemaahnya, minta saja, minta ulama siapa yang dimaksud. Nah, ini kan lebih enak teman-teman, daripada menurut ulama hadisnya maudhu, ulama siapa, dalam kitab apa. Tetapi kalau sudah diterangkan menurut ini, dalam kitab ini, halaman gini, kemudian juz ke ini, terbitan ini, kan jelas teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar kita bacot istilahnya ya, tidak hanya sekedar mengatakan oh hadis maudhu, hadisnya palsu, hadisnya lemah, dhaif, mungkar, apalah. Padahal ulama-ulama yang lain ternyata dijelaskan hadisnya ternyata hadis hasan. Ini menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuh. Begitu juga dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, begitu juga dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Di sana sudah jelas bahwa hadis tersebut riwayatnya, rawinya atau sanadnya ternyata thiqat, yaitu para rawi atau sanad-sanadnya itu bisa dipercaya. Begitulah keterangan para ulama, teman-teman. Kita harus berhati-hati dalam menilai hadis, jangan moro-moro maudhu lah, palsu lah, apalah. Karena riwayat-riwayat itu banyak, teman-teman. Kadang melalui jalur ini lah, jalur yang ini menurut ulama ini dhaif, tetapi jalur yang ini ternyata thiqat, kemudian rijalnya itu bisa dipercaya. Oleh sebab itu, dalam mencari hadis itu kita kumpulkan dulu seperti para ulama, dan ulama sudah menjelaskan dalam kitab-kitabnya, dari jalur ini, rawi ini, maka begini statusnya, tetapi melalui jalur yang lain ternyata begini statusnya. Nah, ini para ulama pakarnya memang, teman-teman. Kalau bukan pakar hadis, jangan sok-sokan ngomong hadis. Buka tuh kitab-kitab para ulama, kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuh kek, atau Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid kek, atau dalam kitab At-Targhib wa Tarhib kek, itu dibaca sehingga tidak menimbulkan persepsi yang begitu buruk terhadap hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering sudah kita mendengar ustadz-ustadz sebelah itu mengatakan, oh hadisnya maudhu, hadisnya gini, apalah dan semacamnya. Padahal komentar para ulama sendiri menyatakan, oh hadisnya ini sahih. Nah, kan gitu teman-teman. Seperti yang sudah saya terangkan di video yang sebelumnya tentang masalah hadis daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika masalah pembahasan sholat tarawih itu terdapat 20 rakaat kan, ketika beliau Sayyidina Umar menyuruh sahabat Ubay bin Ka'ab ketika mengimami masyarakat untuk qiyamul lail atau sholat tarawih di bulan Ramadan, ternyata beliau itu sholatnya 20 rakaat. Dan komentar Imam An-Nawawi sendiri dalam kitab beliau yang bernama Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, di video yang sebelumnya kami sudah jelaskan, ternyata hadisnya adalah hadis sahih. Kata beliau itu, wahtajja ashabuna bima rawahul Baihaqi wa ghairuhu bil isnadis sahihi. Jadi apa ya, rijalnya atau sanadnya atau hadisnya itu dengan sanad yang sahih, teman-teman. Jadi tidak mungkoti atau tidak apalah, atau tidak mungkar dan semacamnya. Karena hadis itu ketika bagi para ulama yang mengetahui banyak hadis, teman-teman, bukan cuma 1, 2, 3 hadis, itu melalui jalur yang berbeda-beda. Ternyata yang disebut mungkar, ternyata yang disebut yang apa itu mungkoti, ternyata hadis yang ini. Tetapi hadis yang ini ternyata tidak. Lagi itu ulama itu, teman-teman. Oleh sebab itu waspada, hati-hati. Jangan selalu bilang, oh ini hadisnya lemah, ini hadisnya palsu, ini hadisnya maudhu, ini hadisnya apalah. Sebelum kita banyak mengenal, banyak membaca, banyak referensi. Oleh sebab itu pesan kami, teman-teman, banyaklah membaca, insya Allah kita akan mampu menghargai perbedaan yang ada. Dikarenakan kita kurang baca, kita kurang referensi, maka kita kurang pengetahuan. Ketika kita sudah kurang pengetahuan, maka kita sulit untuk menghargai perbedaan. Sebab itulah ulama-ulama terdahulu itu sangat menerima perbedaan karena memang ilmunya luas, teman-teman, ilmunya luas. Saya teringat dengan sebuah ungkapan, orang itu kalau sudah luas ilmunya, maka dia mudah menerima perbedaan. Tetapi kalau orang itu sempit pengetahuannya, maka dia itu seringkali ingkar terhadap perbuatan orang lain. Dikarenakan ia merasa yang paling benar, dirinya sudah menjelma sebagai penentu kebenaran itu sendiri. Padahal kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah mari kita belajar untuk saling menghargai. Sudahlah, kita nggak usah saling menyalahkan apa, selama kita punya dalil ya. Ada orang baru moro-moro menyalahkan ini, menyalahkan itu, semua bid'ah, apalah dan semacamnya. Ya Allah, kami ini gimana heran dengan orang-orang sekarang ini, teman-teman. Sehingga
kembali ke hadis ternyata membuat dia itu keluar dari hadis. Kan sampai ada fatwa dari kelompok sebelah itu teman-teman, bahwasanya ketika adzan subuh dikumandangkan tapi kita belum selesai makan atau masih ada makanan di tangan, makan aja katanya. Ini kan ya Allah luar biasa kan ya. Wong sudah subuh kok masih diperintah disuruh makan. Ini gimana ini rek? Padahal sudah jelas di Al-Quran itu makanlah dan minumlah sampai yang namanya fajar. Lah sudah fajar, sudah subuh, ya berhentilah teman-teman. Apa gara-gara itu mereka itu apa ya, membid'ahkan imsak? Ternyata ajarannya masih memperbolehkan makan walaupun sudah adzan subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu sudah rahasia umum, sudah dibahas oleh channel-channel Aswaja seperti siapa itu Ustadz Ali di dalam channel beliau yaitu kajian kitab Turos, dan begitu juga Gus Zaka ya, Gus Zaka dalam channel beliau Zaka, itu sudah apa ya, dibantai itu teman-teman, pemahaman yang sangat keluar dari kebenaran, keluar dari hadis, walaupun berteriak kembali kepada hadis ternyata keluar dari hadis. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab itulah jalan yang tepat, jalan yang benar untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, kita kembali kepada pakarnya, tiada lain tiada bukan, ia adalah ulama-ulama kita yang sebelum kita, yang lebih jauh lebih alim daripada kita. Sebab itulah al-ulama warasatul anbiya, al-ulama warasatul anbiya, para ulama, para orang alim itu adalah pewaris para nabi. Sebab itulah jangan pernah melangkahi para ulama-ulama kita. Dan kalau memang para ulama berbeda pendapat, mari kita dengan jiwa yang besar, lapang dada, kita menerima perbedaan pendapat itu, sehingga kita tidak saling menyalahkan. Yang mau sholat tarawih 11 monggo, yang mau sholat tarawih 23 sak witirnya monggo, yang mau sholat tarawih sekian seumpama 40 monggo, yang tidak mau sholat tarawih pun yang enggak apa-apa, no problem. Kok malah kita yang sholat tarawih malah saling cakar-cakaran? Ini kan lucu teman-teman ya, lucu. Ya, saya kira cukup di sini saja pembahasan kali ini. Semoga ada manfaatnya teman-teman bagi kita semua, dan semoga kita diberikan pemahaman agama dengan benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.